Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas model yang sudah diberikan kontrol, kemudian kita simulasikan menggunakan MATLAB, begitu ya. Nah, di sini kita menggunakan model rokok. Nah, di sini ada 4 subpopulasi, yaitu ada rentan, kemudian perokok pasif, perokok aktif, dan pengidap kanker. Nah, ini kan sebelum kita masukkan kontrolnya, begitu ya. Ini keterangannya. Kemudian di sini ada kontrol edukasi. Kontrol edukasi ini dimasukkan. Di sini rentan ini akan bertambah dengan edukasi, tapi untuk yang perokok pasif, kemudian perokok aktif itu akan berkurang karena edukasi, karena diberikan edukasi, begitu ya. Sehingga nanti asumsinya ketika perokok pasif dan perokok aktif ini berkurang karena kontrol edukasi, maka pengidap kankernya ini kan pasti akan berkurang, gitu ya. Kemudian di sini kontrol optimal dari sistem persamaan tadi kita buat fungsi tujuannya, yaitu meminimumkan ini ya, IA, kemudian IB, dan yang C ini yang kanker ini, kemudian biayanya 1 saja ya karena kontrolnya 1. Kemudian kita minimumkan J ini, fungsional J ini, fungsi tujuan. Kemudian U-nya kita batasi antara 0 sampai 1 ya. Kemudian kita selesaikan kontrol optimal dengan cara apa? Dengan mengubah fungsi tujuan dan persamaan state-nya tadi, kita rubah ke fungsi Hamilton. Gitu. Fungsi Hamilton ini kita peroleh dengan apa? Dengan fungsi tujuannya ditambah dengan sigma I sejumlah state-nya dikalikan lambda I kali GI, di mana GI ini adalah state bagian kanannya, ruas kanannya, gitu ya. Kita peroleh ini. Kemudian selanjutnya dari persamaan Hamilton tadi kita turunkan terhadap lambda sejumlah state-nya, berarti ada berapa? Ada 4 ya berarti state-nya kan. Berarti ada lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Kemudian kita turunkan do H do lambda 1, ini akan diperoleh state-nya ya. Dari persamaan state ini sebenarnya sama dengan persamaan state setelah dikontrol tadi ya, persamaan state persamaan yang sebelumnya tadi. Nah, ini kita turunkan, kita peroleh sama dengan kondisi awalnya itu apa? S di T sama dengan 0 itu S0, begitu juga yang lainnya. Nah, selanjutnya kita cari persamaan co-state dengan cara apa? Dengan cara menurunkan persamaan Hamilton itu terhadap masing-masing subpopulasi. Kalau di sini ada S, IB, IA, dan C. Itu yang minusnya atau yang negatifnya. Kemudian kita peroleh ini. Gitu ya. Simpel ya, seperti yang kemarin kita analisisnya. Nah, dengan kondisi awal apa? Lambda 1 di T sama dengan T besar. Kemudian lambda 2 di T sama dengan T besar, begitu juga lambda 3 sampai lambda 4 itu akan bernilai 0. Kondisi transversalnya begini ya. Kemarin kan kita ketahui bahwa ketika batasnya, ketika U-nya itu dibatasi, maka di sini kan yang sudah kita ketahui batasnya kan 0 kan ya. Tetapi untuk yang T ini kan tidak kita ketahui, atau X di T sama dengan T besar ini kan bebas, sehingga kondisi transversalnya ini bernilai 0. Tetapi kalau nanti ada suku payoff-nya, maka lambda-nya itu tergantung dengan suku payoff-nya, begitu. Sampai sini sudah jelas ya. Kemudian kita lakukan penyelesaian kontrol optimal, yaitu mencari kondisi stasioner, yaitu menurunkan persamaan Hamiltoniannya, persamaan Hamilton, fungsi Hamilton terhadap U atau terhadap kontrolnya gitu ya.
Jadi kan do H diturunkan terhadap U sama dengan 0. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, karena di sini kondisi atau kontrol optimalnya menggunakan batas atau dibatasi, maka kita punyai kondisi seperti ini, 3 batas yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya. Maka kita akan peroleh di sini U bintang sama dengan U di sini. Ini ya. Kemudian jika U ini kurang dari sama dengan 0, begitu juga yang seterusnya. Sehingga kita bisa peroleh U bintangnya adalah apa? Maksimum dari 0 U bintangnya ini, ya kan? Setelah kita peroleh maksimumnya, maka kita akan peroleh minimumnya. Minimum dari yang kita peroleh ini sama 1 atau yang U maksimumnya 1. Nah, selanjutnya kita simulasikan. Nah, ini kita punyai nilai awal, kemudian nilai parameternya. Selanjutnya apa? Selanjutnya di sini. Di sini kita punyai parameter awalnya ini ya. Nah, di sini U maksimumnya adalah 1. Kita definisikan U maksimumnya adalah 1. Nah, di sini bobotnya ketika di sini di fungsi tujuannya itu ada bobot, maka apa? Maka kita definisikan. Kalau misalkan tidak ada berarti ya tidak. Tapi kalau fungsi tujuan pasti punya bobot, yaitu bobot untuk biaya kos. Ya. Kalau misalkan biaya masing-masing yang infeksi atau yang tidak terinfeksi ataupun yang kanker tidak diberikan bobot, maka pasti bobot untuk biayanya pasti ada. Pasti di sini ada nilai bobotnya, yaitu di sini diberikan A, berarti apa? Bobot di biaya untuk kontrol itu di sini 0,1. Kemudian di sini nilai awalnya, kemudian T-nya itu di 0 sampai 50. Berarti N-nya berarti apa? 50 gitu ya. Untuk T sama dengan T besar itu di 50. Nah, ini apa? Ini berarti kan istilahnya tabungan awalnya. Definisi awal berarti O itu zeros 0 N 1. Berarti kan 0000 begitu ya. Selanjutnya apa? Nah, di sini kita kontrol optimal di sini kita menggunakan metode sweep maju mundur. Jadi majunya itu menggunakan state dengan cara apa? Dengan cara Runge-Kutta. Ya kan? Seperti biasa Runge-Kutta. Di sini oke, kemudian update U-nya caranya bagaimana? Di sini kita perolehkan tadi kan minimum ya. Sorry. Kita lihat lagi. Nah, di sini kan minimum dari maksimum ini. Kemudian dicari minimum ini kan gitu ya. Nah, kita di sini juga tuliskan minimum ini atau terserah nanti dibalik-balik tidak apa-apa, yang penting formatnya tetap, konsepnya tetap sama yang seperti yang analisisnya begitu. Nah, di sini sehingga kita peroleh UJ itu maksimum antara 0 sama yang ini gitu. Selanjutnya ini persamaan state-nya kita buat di line M file, tetapi harus di satu folder gitu ya. Kemudian ini persamaan adjoint atau co-state-nya. Nah, lanjut kita ke simulasi di MATLAB. Untuk ini sampai ini sampai ini itu kan nilai awal ya. Inisialisasi awal. Parameternya, kemudian Umax-nya sama seperti tadi, ini bobotnya. T-nya antara 0 sampai 50. Kemudian N besarnya panjang dari T-nya ini. Ini untuk tampungan baru. Nah, ini tes ini untuk apa ya? Nanti perulangannya di sini. Nah, lanjut ke sini. Ini kita tulis lagi nilai awalnya yang sudah kita definisikan di atas, kita samakan seperti apa? Ini. Nah, kemudian baru kita di sini apa? Di sini menggunakan Runge-Kutta. Seperti yang tadi berarti apa? Di sini kan kita punya nilai awalnya yaitu SI.
Ketika di sini 1 kan berarti nilai awal ya, pertama nilai awal. Nah, catatan penting untuk yang state di sini kebanyakan salah. Saya juga beberapa kali latihan juga sering tidak teliti di sini. Di sini terlihat, di sini kan disubstitusikan nilai apa? Z dengan parameter ini kan begitu ya. Nah, kita lihat di fungsi mval yang state ini juga di sini harus sama parameternya. Ketika di sini urutannya berbeda, misal ini Z terus K, R, nah di sini juga akan berbeda hasilnya. Begitu. Ya, paham ya? Jadi di sini harus disamakan dengan state, parameter state yang diinputkan. Urutannya maksudnya, urutannya sama gitu. Ketika di sini R, berarti di state di sini juga R. Di sini K juga di sini K begitu. Tidak boleh dibolak-balik. Kadang kalau U0-nya UO atau UO1I ini di sini ya juga salah nanti hasilnya. Karena substitusi parameter ini ya sesuai dengan apa yang tertulis gitu. Ketika terbalik ya berarti yang terbalik itu di misal ini di sana gamma, berarti ya di sini nanti di input di state di sini gamma berarti. Jadi harus teliti di sini. Ini biasanya kesalahan ada di sini. Kalau kadang error atau grafiknya bermasalah, pastinya di sini dicek terlebih dahulu, gitu ya. Kita lanjutkan karena di sini Rungakuta biasa. Nah, kita plot langsung. Ya kan? Nah, di sini lanjut di sini. Nah, di sini itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika lambda 1 di N atau kalau di apa namanya? Di sini ketika lambda 1-nya lambda T ya, lambda 1 T-nya itu lambda 1 di T sama dengan T itu 0. Karena kondisi transversal ketika xt di T sama dengan T besar itu bebas, maka kan kondisi transversalnya jadi begini kan gitu. Nah, ini juga kan di sini juga didefinisikan lambda 1 di T sama dengan N besar. Kalau di sini kan N ya tadi ya, batas maksimumnya N besar. Terus ini juga lambda 2, lambda 3, lambda 4. Ini jika tidak ya nggak masalah sebenarnya. Yang penting adalah nilai ini gitu. Kemudian kita kalau yang tadi sudah maju berarti kan kurang yang mundur kan gitu ya. Nah, kita definisikan kita mundur. Ini masalah yang mundur gitu. Mundur caranya bagaimana? Ini costate-nya kita ambil di costate-nya. Oke. Nah, ini persamaan costate berarti kita harus lakukan apa? Lakukan analisis terlebih dahulu dari fungsi Hamiltonian, kita turunkan kan gitu. Ya kan? Kita turunkan terhadap state-nya kan begitu ya. Nah, ini kita ini. Nah, persamaan costate harus kita cari terlebih dahulu, baru kita bisa lakukan simulasi kan begitu. Nah, fungsi atau persamaan ini kita masukkan ke function mval costate kan begitu. Nah, seperti state sebelumnya, seperti apa mval sebelumnya state ini, ininya pun juga harus urut, nggak boleh terbalik. Ketika terbalik maka nanti inputannya pun juga akan berbeda dan hasilnya pasti akan berbeda dan bisa jadi juga mungkin akan error. Nah, dari sini perbedaannya adalah di sini ya. Di sini minus minus minus, kemudian di sini juga minus. Nah, ini minus. Kenapa minus? Karena kan dia dari depan, maksudnya dari belakang, kemudian akan mundur gitu. Ya kan? Dari 0 kemudian mundur. Nah, di sini update dari U-nya tadi seperti yang di slide. Nah, di sini sum ini maksudnya adalah perubahan ya. Perubahan atau selisih dari S baru dengan S awalnya. Sehingga nanti kita apa? Kita bisa akumulasikan tes ini. Tes ini adalah jumlahan atau akumulasi dari
selisih antara yang sebelum dan sesudah gitu ya. Nah ini kan selisihnya semua variabel dari state, costate dan U-nya kita akumulasikan sehingga kita akan peroleh tes. Nah tes di sini kita akan berulang selama ini kan ya. Kalau kurang berarti kan sudah tidak berjalan, maka stop gitu ya. Nah kemudian kita plotkan di sini, kita plotkan. Nah lanjut kita langsung run. Oke. Nah kita pelajari dari awal. Nah ini variabel state. Variabel state di sini dengan tanpa kontrol dia akan berkurang, kemudian akan bertambahan gitu. Tetapi ketika kita kontrol, orang yang rentan, orang yang sehat, yang rentan di sini maksudnya juga, ini akan tidak berkurang karena mungkin akan merokok aktif atau pasif atau jadi kanker kan gitu. Nah ini bertambah, berarti kan pastinya akan ada pengurangan untuk yang perokok aktif, perokok pasif kan gitu ya. Nah ini dengan kontrol edukasi tadi masyarakat sadar sehingga akan mengurangi rokok kan gitu. Sehingga di sini orang yang rentan, yang sehat yang masuk di rentan ini akan bertambah. Untuk yang gambar pertama. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua di sini perokok pasif. Perokok pasif di sini dari ini misal dari sini 6 ya misalnya. Nah, tanpa kontrol itu perokok pasifnya itu memang turun. Nah, sebesar 1 sampai 1 sekian gitu ya, 1,1 gitu ya. Tetapi ketika kita kontrol, nah perokok pasifnya itu akan menurun dan akan tidak ada perokok pasif di lingkungan tersebut. Karena masyarakat sudah sadar akan betapa bahayanya rokok itu. Sadar tentang edukasi tadi ya. Setelah diedukasi sadar kemudian menurun gitu. Selanjutnya di gambar ketiga. Nah, di sini tanpa kontrol perokok aktifnya menurun sedikit nih. Ya kan? Kemudian setelah dikasih kontrol dia akan berkurang. Sadar gitu ya. Nah, kemudian di sini penderita kanker paru-paru tanpa kontrol dia akan naik terus nih. Karena apa? Karena ada perokok pasif dan perokok aktif yang nantinya akan menderita kanker paru-paru. Setelah dikontrol karena apa? Karena masyarakat sadar akan bahaya dari rokok, kemudian mengurangi sedikit demi sedikit, maka penderita kanker pun akan berkurang. Kan begitu ya, logis ya. Kemudian yang terakhir, nah ini kontrolnya. Nah ini maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah ketika di waktu awal kita diberikan kontrol U-nya sampai dengan 1. Nah kita dikasih nih, kasih edukasi sempurna sampai waktu ke 33 misalnya. Sampai ke 33 itu kita kasih treatment full, penuh. Kita kasih pembelajaran tentang edukasi ya, tentang edukasi rokok itu seperti apa. Kemudian selang sampai 33 ini, kemudian menurun. Nah, di T sama dengan 50 ini tidak diberikan kontrol gitu ya. Karena di sini mungkin loh ya, mungkin di sini ketika kita kasih full selama 33 hari, selama 33 hari ini kasih full penuh untuk edukasi rokok, ternyata masyarakat sadar. Nah, sehingga kita turunkan nih kontrolnya supaya apa? Supaya menghemat biaya kan begitu ya. Kalau kita kasih kontrol terus kan mungkin dari petugasnya mungkin juga kelelahan dan biaya untuk membayar petugas ataupun apa itu kan juga butuh kan begitu ya. Jadi di sini
kita berikan 1 sampai waktu 33 hari, kemudian turun sedikit demi sedikit, akhirnya sampai ke T sama dengan 50. Nah, di sini maksudnya adalah ketika di T sama dengan 50, maka U-nya itu tidak diberikan. Gitu ya. Cukup ya, mungkin ya. Nah, ini untuk kontrol optimal, simulasi kontrol menggunakan metode sweep maju dan mundur. Mudah ya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika numeriknya atau simulasi programnya kita itu error, maka yang perlu kita perhatikan apa? Perulangannya ini. Kalau perulangannya ini pun udah benar, maka yang perlu kita cek adalah yang ini. Parameter-parameter di sini harus kita cek. Apakah sama dengan M-file yang sudah disediakan gitu. Begitu juga dengan yang costed. Parameter yang disubstitusikan apakah sama dengan yang di sini. Jika sama ya oke. Gitu. Nah, ini untuk yang untuk yang maju, ya kan? Plus kan ya. Kalau yang untuk yang mundur di minus kan. Perbedaannya begitu ya. Jadi maju menggunakan runga kota, begitupun mundur juga menggunakan runga kota. Maksudnya begitu. Jadi di sini maju, di sini mundur. Kemudian di sini kita ulang sampai errornya ini sampai sekian gitu ya. Ketika di sini kok sudah kurang dari ini, maka ya berhenti. Itu saja ya mungkin ya. Jika nanti mungkin ada pertanyaan ataupun kendala dalam memproses atau running programnya, mungkin bisa nanti bertanya langsung. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.